Salam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Ya, sangat berbahagia mendengar Anda sehat semua ya. Sehingga bisa berkumpul, bisa pembinaan dalam agama Buddha pada kesempatan ini ya. Tema yang diberikan dari sekolah ya untuk pembinaan hari ini kita baca bersama-sama temanya. 1, 2, 3. Ayo. Dengan iman bullying kulawan ya. Apa yang dimaksud bullying? Dan sebelum kita tidak boleh memukul ya, terus tidak boleh mengejek, terus apa lagi? Tidak boleh mentertawakan. Nah, sebelum kita membahas tentang bullying ini, saya ingin menyinggung tentang dengan iman. Siapa di sini yang tidak mempunyai iman? Yang tidak mempunyai iman? Nah, tidak ada loh. Sangat berbahagia. Semua mempunyai iman ya. Iman kepada siapa? Keyakinan kepada siapa? Kalau umat Buddha keyakinan kepada siapa? Kepada Sang Buddha, kepada Dharma, kepada Sangha atau Triratna. Dengan keyakinan ya, Anda sekalian akan melawan ya bullying ini ya. Sebelum kita masuk ya dalam bullying ini, kenapa kita yakin ya akan Buddha? Nah, ini Buddha di masa kecil, kanak-kanak itu sudah bisa melakukan kebajikan yang luar biasa. Apa kebajikan bayi Siddhartha atau anak Siddhartha ini ketika seusia Anda? Dengan apa? Dengan bermeditasi di bawah pohon jambu. Ketika ada pesta pora di lingkungan sekitarnya, perayaan membajak, ternyata pangeran kecil ini, anak kecil ini justru menyingkir di bawah pohon jambu dan untuk bermeditasi ya. Berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kalau di saat perayaan-perayaan biasanya juga ikut hanyut ya dalam perayaan-perayaan, tapi ini tidak ikut hanyut ya, justru dia menyendiri untuk bermeditasi ya. Itu perlu dicontoh ya. Di saat Anda sekalian ya, misalnya saja ada keramaian-keramaian, justru menggunakan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk perkembangan jiwanya atau batinnya itu dengan bermeditasi. Anda sekalian pernah melakukan meditasi? Ya, objeknya apa? Objeknya apa yang pernah Anda kembangkan? Objek meditasinya apa? Konsentrasi salah satunya. Apalagi seperti tadi waktu kita function tadi, Bante mengatakan untuk berwelas asih cinta kasih kepada burung-burung. Itu juga salah satu objek meditasi ya. Maka bayi ini melakukan hal yang positif, yang bajik, kemudian orang-orang takjub ya. Orang-orang kagum, memberi hormat, orang tuanya sendiri memberi hormat. Orang tua bayi Siddhartha siapa namanya? Raja Sudodana. Tepuk tangan untuk temanmu. Ya. Nah, inilah bukti cinta kasih welas asih dari bayi Siddhartha. Ini sedang apa? Bayi Siddhartha ngasih apa? Ngasih makan, ya ngasih makan apa kelinci, ada tupai, ada kijang, ada kubah, ya itu wujud cinta kasih juga, ya. Kemudian ada burung-burung juga. Kalau kita penuh berwelas asih. Bagaimana kalau pikiran kita itu mau menangkap, mau menyakiti? Apakah mungkin hewan dan binatang itu mau datang? Pasti akan menjauh, ya. Demikian pula berkaitan dengan bullying ya. Anda pun kalau pikirannya dengan cinta kasih pasti akan banyak teman. Tapi kalau pikirannya itu pikiran untuk membenci, menyakiti, mengejek, pasti Anda dijauhi. Sekalipun tindakan untuk mengejek ya, tindakan untuk menyakiti belum dilaksanakan, belum terlaksana, tapi pikiran itu, aura pikiran itu sudah memancar di lingkungan sekitar Anda ya. Paham ya?
Jadi berwelas asilah kepada semua makhluk hidup, terutama teman-teman Anda. Katakan di sebelah Anda, semoga Anda berbahagia. Silakan dengan nengok. Semoga kalian berbahagia. Nengok temanmu kanan kiri. Ayo ucapkan, semoga kalian berbahagia. Semoga kalian berbahagia, bebas dari kebencian. Ya, dah kembali. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, ini juga wujud cinta kasih dari ini ketika Dewa Data sepupunya itu memanah burung, akhirnya jatuh dan jadi rebutan, mau diambil Dewa Data dulu, tapi ternyata ini yang dahulu bisa mengambil yang burung terluka itu adalah Pangeran Siddhartha. Kemudian berebut, ya. Kemudian dibawa ke sebuah pengadilan, ya, atau penasehat, dikatakan bahwa kehidupan adalah milik yang mau menyelamatkan, bukan yang mau membunuh atau menyakiti, ya, itu. Nih. Kemudian setelah masa sekolah kurang lebih usia 7 tahun, ya, Pangeran Siddhartha pun juga sekolah seperti kalian. Kalian sekarang umur berapa di sini? 9. Ya, 9, 10 ya. Anak-anak sekolah SD itu rata-rata usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Tidak 5, ya, 5 tahun. Diharapkan atau perkiraan usia anak-anak bisa menangkap pelajaran dengan baik itu rata-rata kurang lebih 7 tahun. Bahkan ada seorang Samanera juga usianya baru 7 tahun bisa mencapai kesucian, bisa menangkap, bisa memahami hal-hal spiritual pun itu juga kurang lebih usia 7 tahun, ya. Itu. Untuk selingan kita bawakan dulu lagu tentang bullying, ya. Ini lagunya. Sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tidak teman. Ya ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Sekali lagi. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Ya. Setelah tiba waktunya untuk bersekolah tadi, Raja memerintahkan seorang guru yang bernama Wiswamitra untuk memberi pelajaran kepada pangeran dalam berbagai ilmu. Ilmu apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya? Bayi Siddhartha atau remaja Siddhartha, ada ilmu matematika, ada ilmu sejarah, ya, disebutkan yang lebih lengkap lagi. Ternyata kita baca bersama-sama biar kita tahu pribadi dari Pangeran Siddhartha atau bayi Siddhartha atau anak-anak remaja Siddhartha ini. 1, 2, 3 baca bersama-sama.
Ayo. Ilmu pengetahuan. Dan ternyata pangeran cerdas sekali. Semua pelajaran yang diberikan dengan cepat dapat dipahami, sehingga dalam waktu singkat tidak ada lagi hal-hal yang dapat diajarkan kepada pangeran kecil. Ini kan manusia hebat, artinya ya, semua ilmu gurunya sudah diajarkan sampai kehabisan bahan. Ya, karena saking cerdasnya bisa dipahami. Ya, ini sebagai wujud ya, terima kasih kepada gurunya. Ya, bayi Siddhartha pun sujud menghormat gurunya yang bernama siapa gurunya? Wiswamitra. Ya. Ya, ini perlu dicontoh. Bagaimana agar menjadi anak yang cerdas? Belajar. Terus apalagi? Sekarang yang sangat mengganggu pelajaran apa? Pegang apa? Dan HP. Ya. Apa? Nah, handphone terus. Ya, hati-hati ya, harus bisa ngatur waktu. Sebab kalau kebanyakan HP, nonton HP atau TikTok, matanya bisa rusak. Ya, merah. Ada tuh contoh-contoh di YouTube itu, anak-anak yang terlalu banyak main HP ternyata bisa rusak matanya kena sinar. Ya, itu. Ya. Ya, dilihat lagi nih, ketika menjadi seorang pangeran, ya, Siddhartha ini pernah melihat 4 peristiwa yang menggugah hatinya untuk merubah kehidupannya. 4 peristiwa yang menggugah kehidupannya, merubah kehidupannya apa saja? Melihat orang tua, terus melihat orang sakit, melihat orang mati, dan melihat orang pertapa suci. Hal-hal 4 peristiwa ini sebetulnya biasa. Dari zaman Buddha sampai sekarang itu biasa. Direspon biasa. Tapi bagi seorang yang cerdas seperti Siddhartha, responnya beda dan penuh tanda tanya. Kenapa manusia bisa tua? Kenapa manusia bisa sakit, bisa mati? Perlu jawaban-jawaban yang kritis. Kemudian dia menyingkir menjadi seorang pertapa karena melihat 4 peristiwa ini. Berhasil enggak jadi seorang pertapa Pangeran Siddhartha? Berhasil ketika usianya 35 tahun. Ya, ini 4 peristiwa. Kembali pada bullying, ya. Bullying atau perundungan adalah perilaku tidak terpuji karena menyakiti, ya, menimbulkan depresi, menimbulkan minder, ya. Kalau anak-anak yang sering diejek, disakiti, ya, yang tadinya mau sekolah kemudian takut dengan temannya, yang tadinya itu bisa cerita-cerita gara-gara dibullying kemudian jadi orang pendiam. Secara mental itu merugikan sekali. Maka jangan sekali-kali kita melakukan perundungan, mengejek atau mengukur atau menyakiti teman kita. Kasihan, ya. Ya. Bullying ini bisa dilakukan di mana saja, bukan saja di sekolah. Ketika Anda di kampung, di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar kampung, itu pun juga bisa saling mengejek di antara teman, ya. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang ekonominya lemah, yang mungkin orang tuanya bekerja ala kadarnya, yang mungkin perbedaan ras dan suku dan bangsa, ya, itu tidak boleh diejek, ya, itu. Apa yang menyebabkan apa bullying itu? Yang pertama, bisa stres, depresi, bahkan trauma, ketakutan, ya. Ini contohnya anak ini kan kasihan sekali, ya. Kita tidak mengharapkan, ya.
Kemudian ya ini sampai menangis ya. Ya, perhatikan sini nanti ada pertanyaan ya, diperhatikan dulu jangan main yang lain ya, diperhatikan. Macam-macam bullying, tadi sudah ada videonya. Apa tadi? Verbal bullying ya, menyebut atau mengejek, mengancam, menyakiti, menggoda, melontarkan kalimat yang tidak pantas ya. Ini sampai menangis ya. Kemudian sosial bullying, menyebarkan gosip, mengabaikan orang dengan sengaja dan menguncilkan atau mempermalukan orang lain ya. Kemudian physical bullying ya, fisik ya, dengan fisik, dengan memukul, menendang ya. Kemudian ada lagi ya, memukul, menendang, meludahi orang lain, sengaja menyandung atau mendorong, mengambil atau menghancurkan barang milik orang lain, melakukan tindakan yang kasar dan tidak pantas. Kemudian ada lagi yang keempat, cyberbullying ya, mengirim pesan yang kejam, menggugah, memosting, melontarkan komentar-komentar ya, mengancam atau menindas orang lain ya. Kurang lebih ada 6 macam ya. Ini yang kelima, mengejek ras ya, kamu hitam, kamu suku bangsa tertentu, itu tidak boleh ya. Yang terakhir 6, seksual ya, mengirim atau memosting foto, pesan, video seksual secara gamblang, mengucapkan kalimat-kalimat seksual, menyebarkan gosip-gosip ya, itu. Ini tanda-tanda orang yang dibullying, muncul tanda-tanda kekerasan ya, itu tidak bagus, tidak boleh ya, itu. Kenapa orang melakukan bullying? Untuk menarik perhatian, karena di rumah tidak diperhatikan, kurang mendapatkan cinta kasih dari orang tua, akibatnya yang jadi sasaran temannya di sekolah atau di kampung ya. Dan ini macam-macam ya. Kemudian sesuai dengan moral Sang Buddha, agar anak-anak menjadi anak yang baik, itu pertemanan itu hendaknya memenuhi beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kalian terhadap teman-teman. Terhadap teman-teman Anda, yang pertama yang Anda lakukan, mencintai. Sebagai wujud cinta, salah satunya kita tidak mengganggu teman-teman kita, tidak usil kepada teman-teman kita. Kalau meditasi, bukan semoga saya bahagia, tapi pancarkanlah mengatakan semoga teman-temanku berbahagia. Kalau saya itu mengembangkan ego ya. Kembangkanlah cinta kasih melalui pikiran, setidak-tidaknya yaitu cinta kasih kepada teman-teman, semoga berbahagia, semoga temanku tidak sakit, tidak menderita ya. Kemudian melindungi sewaktu ia lengah, misalnya ada barang yang tertinggal temannya, itu kita lindungi, kita ambilkan, kita simpankan ya, jangan malah diambil sendiri ya, itu. Kemudian barang-barang juga ada uangnya yang tertinggal ya, atau terjatuh ya, itu juga perlu kita simpankan atau kita umumkan. Uang siapa yang tertinggal, uang siapa yang jatuh ya, itu salah satu melindungi teman kita, hartanya ya. Kemudian melindungi sewaktu berada dalam bahaya, misalnya ya pas musim hujan ya, kalau temannya tidak bawa payung, kita pinjami payung. Kalau itu di situ licin, kita mengucapkan hati-hati ya, jalannya licin, lantainya licin, itu melindungi dari bahaya. Pernah melakukan kepada teman Anda? Nah, pernah ya, ini kan musim hujan ya, hati-hati ya musim hujan kalau jalan ya, hati-hati ya, nanti terjatuh ya, itu salah satunya. Mereka tidak meninggalkan sewaktu ia sedang dalam kesulitan ya, misalnya apa, oh ya ya, oh ya ya, 5 menit lagi ya ya ya, tidak meninggalkan teman di saat kesulitan
Ya, misalnya teman Anda itu terlambat sekolah atau menjemputnya orang tuanya, Anda temani dulu atau Anda tawarkan untuk mengantarkan ke rumah, ya. Kemudian yang kelima, mereka menghormati keluarganya, ya. Tahu ya, ini. Kemudian pesan Sang Buddha berikutnya kita baca bersama-sama. Sebuah nasihat Buddha mengenai pemilih teman pergaulan. Wisana Sutta Sutta Nipata 75 di sini Buddha mengatakan bahwa ayo ya, ini seseorang harus menjadi teman-teman yang palsu. Teman yang palsu itu teman yang hanya mencari keuntungan sendiri. Di saat kita kesulitan itu cuek, tidak mau meresponnya. Inilah anak-anak pembinaan mental kali ini. Judulnya tadi apa? Hah? Dengan iman bullying ku lawan. Ya, demikianlah anak-anak, karena keterbatasan waktu, semoga yang Bante terangkan, yang jelaskan ini anak-anak bisa memahami. Stop bullying, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh memukul teman-teman. Pancarkanlah cinta kasih dan welas asih kepada teman-teman Anda. Semoga mereka selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita tetap anjali, kita akan menerima pemercikan. Oh ya ya. Budaya. Masukkan. Terima kasih ya. 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 Tusaba manggalang rakantu saba dewata saba buddha nubawena sada soti bawantute bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba dhamma nubawena sada soti bawantute bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba sangga nubawena sada soti bawantute. Sadu, sadu, sadu. Sudah? Ya, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah.